keseluruhan. Tadi kan saya baru bilang satu. Oke. Yang lainnya misalnya ya, yang dikatakan sebagai ijazah asli itu justru ketika digelar perkara khusus makin menguatkan bahwa itu palsu. 99,9% sebagaimana dikatakan Royce. Why? Karena sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Nah, bagi kami itu cukup terburu-buru. Ahli dan saksi ada charge kami justru dipanggil untuk memenuhi berkas yang kami ajukan. Kami mendorong dan mendesak pihak kejaksaan untuk menahan para tersangka ini. Kenapa? Ya karena mereka masih saja membuat gaduh di publik. Menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan Presiden RI periode 2019 dan 2024 merupakan informasi yang terbuka. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM. Kami yakin ini tidak akan merugikan Pak Jokowi karena memang tidak ada hal-hal apapun yang disembunyikan oleh Pak Jokowi tentang keberadaan ijazahnya, tentang isi ijazahnya, apapun yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Polisi melimpahkan berkas perkara 3 tersangka fitnah Jokowi, Roy, Rismon, Tifa. Bola panas kini ada di kejaksaan. Apakah kasus tersebut akan berlanjut ke persidangan? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Pemirsa, untuk membahasnya di studio Interupsi sudah bergabung bersama saya di sebelah kiri pengacara Roy Rismon Tifa, Bang Refli Harun. Terima kasih Bang sudah hadir pada malam hari ini lagi di studio Interupsi. Dan juga ada Bang Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik. Bang, tampilannya malam ini casual sekali, apa karena kemenangan publik nih Bang? Bukan karena kedinginan. Karena kedinginan, baik. Kalau begitu saya akan perkenalkan narasumber di sebelah kiri saya ini sepertinya sudah matching outfitnya juga. Ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Selamat malam Bang. Malam. Terima kasih. bagian itu jasnya itu. Jahitnya di tempat yang sama ya Bang ya. Dan juga ada Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Terima kasih ya Bang Abang. Selamat malam. Sudah hadir di studio Interupsi. Saya ingin mengingatkan kembali rules di studio ini. Anda boleh berargumen, adu gagasan, adu ide, tapi pastikan Anda mengatakan interupsi. Baik, saya ke Bang Refli terlebih dulu. Bang, tadi dari mana Bang? Katanya dari Polda mengkritik. Kritik apa Bang? Oh, jadi kita mengkritik soal pelimpahan itu. Pertama, kita mengatakan pelimpahan itu prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Oke. Ya. Kenapa begitu? Pertama, saksi dan ahli yang kita ajukan itu belum diperiksa. Dan baru akan diperiksa 20 Januari nanti, bayangkan. Tetapi sudah dilimpahkan itu barang. Kan? Nah, ini menunjukkan bahwa penyidik tidak profesional atau penyidiknya panik. Saya lihat, Kenapa panik Bang? paniknya barangkali ada tuntutan di sebelah sana, ya kan? Kapan ini dinaikkan, kapan ini ditahan dan lain sebagainya. Jadi ada kepanikan seperti itu. Ya, makanya kita mendengarai ini penyidiknya nggak independen nih sepertinya. Berikutnya kita lihat ya, kalau kita lihat dasar-dasar penersangkaan tersebut, tidak ada yang relevan dari 6 pasal itu kita katakan. Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik, itu tidak berlaku kalau itu terkait dengan kepentingan publik. Nah, kita tahu bahwa dengan putusannya KIP, ya, Bung Bona memenangkannya,
makin nyata bahwa yang namanya dokumen ijazah itu adalah dokumen publik, bukan private dokumen. Oke, baik. Kita akan tahan dulu Bang soal... Baru 2 dari 3.000 yang akan saya katakan. Sudah baik aja. Sudah dipersiapkan sepertinya, tapi kita tahan dulu. Saya mau lihat tanggapan dari Bang Rifai. Dikit aja Bang. Baru 2. Jangan semua dikeluarin semua. Oke, saya mau tanya Bang Rifai, Bang, katanya prosesnya prematur. Kemudian juga dikatakan terkesan terburu-buru, Polda terkesan tidak independen, ada dorongan-dorongan tertentu katanya. Menurut Abang seperti apa? Oke, pada intinya gini, pemeriksaan tersangka kan sudah dilakukan di bulan November, sudah 2 bulan. Dan sejak itu kita mendengar bahwa tersangka akan mengajukan saksi dan ahli. Sampai 2 bulan tidak kunjung juga. Persoalannya di mana saya nggak ngerti. Apakah justru para tersangka yang tidak serius 2 bulan loh? Atau penyidik yang tidak serius. Penyidiknya kalau misalnya penyidik tidak serius, boleh silakan dikritisi penyidik. Saya pun juga nggak mau ada sebuah proses perkara tidak equal ya. Tapi kembali lagi, kami pun juga sebagai korban punya hak loh di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak untuk segera perkara disidangkan. Dan kami juga mendesak memang penyidik. Ini sudah 2 bulan, nggak ada kejelasan. Bahkan kemarin kami menyayangkan kok saksi ahlinya malah dibawa-bawa ke gelar. Padahal di gelar itu tidak mengikat. Harusnya dituangkan dalam BAP baru di situ mengikat secara pro justisia. Ya, jadi soal itu ya silakan saja kalau memang ada keberatan, tapi di sisi lain juga kami ingin semua ada kepastian. Jangan menjadi alasan untuk menunda-nunda. Oke, terkait pasal yang tidak relevan seperti apa Bang? Kalau itu kan semua pengacara pasti bicara seperti itu. Tapi intinya pertama adalah dari penyidikan sendiri sudah lolos pasal-pasal ini dan dikuatkan oleh 22 ahli. Tinggal kita lihat di jaksa nanti, apakah pasal-pasal oleh jaksa tetap dipertahankan untuk diuji di persidangan atau tidak. Tapi kalau buat kami ini clean and clear, bahwa betul ada fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi yang disebut KIP bahwa ini dokumen publik, betul itu dokumen publik, tapi persoalannya bukan itu. Menghina dan memfitnah Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi tidak punya hak privat untuk menjaga nama baiknya? Atau apakah seluruh mantan presiden seumur hidupnya boleh dihina, boleh difitnah oleh seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya beliau sudah pensiun sebagai warga negara juga punya hak untuk menjaga nama baiknya. Dan itu diatur di konstitusi di pasal 28. Jadi menurut saya ya ini memang ada perbedaan pendapat, silakan saja. Setiap advokat pasti juga membuat argumen, tapi ujung-ujungnya kita lihat nanti bagaimana pandangan hakim. Oke, baik. Bang, di Polda tadi responnya apa dari kritik Anda? Yang merespon itu kita kan bicara di depan media, depan wartawan. Kita memberikan sebuah penjelasan, ada 7 poin keberatan kita terhadap pelimpahan dan juga kasus ini secara keseluruhan. Tadi kan saya baru bilang 1. Yang lainnya misalnya ya, yang dikatakan sebagai ijazah asli itu justru ketika digelar perkara khusus makin menguatkan bahwa itu palsu. 99,9% sebagaimana dikatakan Roy. Why? Karena ada proses penunjukan yang tidak transparan. Jadi kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government, semakin dia tidak transparan, makin mencurigakan. Maka kita katakan nggak benar ini ya. Dan kita menemukan satu titik tertentu ya, di mana kita lihat dari 6 penampilan ijazah Jokowi itu ada perbedaan. Jadi kita temukan itu, tapi kita nggak mau spill banyak-banyak. Jadi 3 KPU kan, KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Nasional 2 kali bahkan. Kemudian 3, kita anggap tetap 3. Kemudian Dian Sandi sekali, kemudian Barreskrim sekali, dan GPK sekali. Jangan salah, edisi terakhir itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah ini makin meyakinkan kita bahwa ijazahnya, itu ya? Oh iya, 99,9%. Lainnya misalnya, kita menganggap yang namanya penyidik ini overcharging. Ini kasus pencemaran nama baik dan dia mengklaim fitnah. Oke, Bang, tapi 7 yang dari ke-7 itu yang paling penting yang mana kritik Anda? Yang paling penting semuanya penting. Semuanya penting, oke, baik. Terutama pasal-pasal yang tidak relevan, yang tidak menjadi dasar kuat, prematur, sumir, itu menurut saya ujung-ujungnya kita mengatakan ini bukan lagi yang namanya law enforcement atau penegakan hukum, ini adalah kriminalisasi. Oke, saya akan dengar terlebih dahulu tanggapan dari Bang Freddy. Bang, kriminalisasi dari proses yang dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang argumen pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang tinggal itu. Ya, kriminalisasi, kemudian ini adalah objek atau penelitian kan. Hanya yang 2 itu, bolak-balik dan itu saja. Nanti bagaimana itu kita aja bikin 7 tadi. Sampai di persidangan pun kita bikin 7 sudah. Sampai di persidangan pun pasti akan itu. Ya, argumen pembelanya. Jadi menurut saya mutar di situ-situ aja menurut ya Anda. Akan seperti itu karena memang tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk melakukan pembelaan, untuk meyakinkan publik juga. Saya lihat yang paling kuat memang argumen itu bahwa itu adalah kriminalisasi,
bahwa seolah-olah dijolimi kan, kemudian itu adalah objek penelitian supaya tidak dikriminalisasi karena ini negara demokrasi, negara bebas. Kan akan seperti itu. Tapi seperti tadi kata Bang Rifai, ya ini kan sistem peradilan pidana, semua tahapan sudah dilalui. Ya, sejak Pak Jokowi melapor, semua transparansi telah terjadi di dalam perkara ini dan dilihat, disaksikan oleh semua publik. Ya, tidak ada yang main-main di sini. Pak Jokowi ketika melapor, membawa ijazahnya, memang begitulah cara melapor. Kemudian diperiksa, ya kemudian dilengkapi berkas-berkas, termasuk saya diperiksa sebagai saksi. Tadi dia disebutkan berapa ahli bukti segala macam. Dan yang terakhir memang itu kan sudah dilakukan gelar perkara khusus. Saya sudah menyampaikan beberapa kali. Dia nggak datang ya? Saya nggak datang. Saya nggak datang. Saya tidak datang. Saya cuma menyampaikan sudah dilakukan gelar perkara khusus. Dan saya sudah menyatakan di beberapa media bahwa setelah gelar perkara khusus ini proses pemberkasan akan dilakukan dan berkas akan dilimpahkan. Dan ternyata memang alhamdulillah puji Tuhan berkas sudah dilimpahkan. Artinya kami dari pihak pendukung Pak Jokowi memang sangat ya menghargai ya, kita respect kepada penyidik yang melakukan proses penyidikan ini dengan transparan, dengan akuntabilitas yang sangat baik. Ini kan konsekuensi dari ya perbuatan atau ya kita hadapi saja lah. Roy Suryo dan kawan-kawan silahkan berargumen. Ya toh nanti ini sampai di persidangan kok. Gitu loh. Berarti Anda juga setuju dengan hasil dari KIP yang diklaim oleh Bang Monotua ini adalah kemenangan publik? Saya sepakat itu. Ini adalah kemenangan publik dalam konteks bahwa justru ini nanti bagi kami advokat, justru proses di Komisi Informasi Publik ini memberikan pelajaran memang kepada publik, kepada lembaga-lembaga negara itu. Kalau memang itu informasi publik, berikanlah kepada, saya tanya Bang Monotua, kepada siapa saja gitu loh. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah untuk kasus Pak Jokowi ini clear kasusnya memang tidak ada Pak Jokowi. Pertama menutupi informasi itu. Yang kedua memang ini kasus pencemaran fitnah. Ya, semua orang tahu. Baik, coba saya tanya Bang Monotua, Bang, maksud dari kemenangan publik yang disampaikan dari oleh awal pihak Anda, Pak Jokowi itu sendiri tadi dikatakan tidak menutup-nutupi. Ditutupi. Jadi begini, makasih ya. Makanya sampai digugat kan. Itu. Jadi memang kan kita harus paham dulu konteksnya bahwa kita ini dalam konteks undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya ini bicara publik. Saya juga ke situ selaku pemohon itu atas nama publik. Kalaupun diberikan berarti kan untuk publik. Makanya saya bilang itu untuk publik. Artinya ini terbuka dokumen, selama ini kan beredar isu bahwa ijazah itu secret, dilindungi oleh PDP. Kena pasal 17 Undang-Undang KIP. Tanpa mengingat pasal 18 ayat 2 huruf B. Terkecuali untuk ini untuk yang pejabat publik. Jadi ini ada yang dikecualikan lagi. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang ini kemenangan untuk publik. Karena memang pada awalnya ini semua publik bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Bahkan keberuntungan kita adalah ini masalah ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya cukup kecil dalam keterbukaan informasi publik ini. Ini bicara semua ijazah pejabat-pejabat negara. Bahkan presiden, kepala daerah, DPRD, DPR, semua nanti bisa dimintakan dengan pola yang sama. Seperti itu. Bang, saya tanya Pak Rifai, Bang, kaitannya dengan pasal yang diterapkan ini apa Bang dengan KIP? Perlu diluruskan ya. Jadi pertama kalau Pak Jokowi selama ini tidak pernah ikut campur atau mengintervensi lembaga-lembaga pemerintahan yang memang pernah memegang legalisirnya. Itu yang mungkin perlu digaris bawahi. Makanya dia tidak pernah ikut campur. Silakan saja masing-masing instansi memiliki SOP, diselesaikan dengan SOP masing-masing. Karena itu waktu abang menggugat kami tidak intervensi. Ini biar clear. Kami punya hak intervensi, kami tidak. Kenapa? Biarkan itu. Karena memang itu dokumen sudah diberikan. Milik publik. Tapi memang Pak Jokowi secara pribadi karena dia sudah menjadi warga negara tidak mau memberikan manakala diminta oleh teman-teman TPW. Itu clear ya. Karena beliau menganggap saya bukan lagi pejabat publik. Dan itu kita pertahankan. Makanya waktu TPW datang ke rumahnya minta, kita tidak tunjukkan. Tapi bahwa teman-teman mengumpulkan dari instansi itu silakan saja. Karena itu kami tidak intervensi. Dan sekarang sudah disebut seperti ini kita hargai ya. Itu kembali lagi setiap institusi memiliki mekanisme masing-masing ya, bahwa nanti dengan putusan ini apakah diterima atau mereka tetap mengajukan banding ke petun, itu silakan berproses, kami tidak ikut campur. Jadi perlu dibedakan antara beliau sebagai pribadi, di sisi lain beliau tidak keberatan manakala ijazah ini juga diberikan. Karena gini,
justru sebenarnya dengan adanya fotokopi legalisir di masing-masing KPUD, ada satu fakta bahwa selama ini Pak Jokowi sudah memenuhi persyaratan memberikan fotokopi itu, terlepas dulu asli palsu ya. Dan ternyata masing-masing legalisir ini, masing-masing ijazah ini dilegalisir basah oleh masing-masing dekan yang in charge ya. Jadi intinya secara administratif tidak ada kesalahan, tidak ada Tahu kan selama ini proses legalisasi itu tentunya ijazah aslinya ditunjukkan di UGM, dicocokkan, dicap. Ini bicara yang normal dulu nih ya. Bahwa ada isu-isu ini palsu tidak palsu, silakan itu berproses, diuji saja gitu ya. Tapi justru tahapan administrasi sebagai calon kepala daerah, calon presiden diikuti semuanya dan dilengkapi oleh legalisir dari dekan yang berhak. Jadi Oke, Bang. nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Bang Refli nggak ada masalah loh Bang terkait dengan ini. Nggak ada masalah gimana. Semuanya sudah diikuti dengan. Jadi ya nanti apa yang dihasilkan Bonatua ini akan kita teliti dan kita sudah mendapatkan clue-nya. Salah satu clue-nya nanti kita lihat lah ya. Oke, apa itu clue-nya? Yaitu- Kita akan bahas di segmen berikutnya Bang ya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap di interupsi.